di channel saya. Kita membicarakan masalah teknik sipil. Semoga Anda semua sehat-sehat dalam lindungan Tuhan dan kondisinya dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seperti yang banyak saya dapat pertanyaan dari komen-komen di YouTube saya. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana membangun rumah yang baik dan benar. Membangun rumah yang baik dan benar itu tidak sembarangan, ya. Bagaimana membangun rumah yang benar? Biasanya orang tinggal panggil tukang, panggil mandor, terus selesai. Oh, belum tentu, ya. Jangan sembarangan. Beberapa hari yang lalu saya pernah dengar di TV artis Mbak Im Wong lagi membangun rumah yang lama dirubuhin, ya bangun yang baru. Sudah ada gambar, sudah jelas, tapi ternyata pembangunannya salah. Akhirnya dia keluarkan uang banyak. Dia bilang dia keluarkan uang banyak, artinya di sini Mbak Im Wong ada yang sedikit miss antara dia sebagai owner dengan si pembangun rumahnya itu. Oke, nah ada lagi kemarin saya baca di Facebook saya ada beberapa kesalahan cara membangun rumah. Membangun rumah itu gampang-gampang susah. Oke, tidak seperti yang kita bayangkan, tinggal bangun, panggil tukang, panggil mandor, selesai. No, ya. Bangun rumah itu kalau menurut saya sudah makan biaya yang cukup mahal, ya. Even renovasi pun mahal, ya. Di atas 50 juta, di atas 100 juta, bahkan lebih, itu termasuk mahal. Makanya bangun rumah itu tidak sembarangan. Berhati-hati, jangan mau tergiur oleh kata-kata mandor atau kata-kata tukang yang gampang pak, terus dia gambar di tanah, begini bangunnya. Atau ada lagi kata-kata tukang atau kata-kata mandor yang suka bilang, Pak, tunjuk aja rumah mana yang mau dibangun, contohnya, nanti saya bangun seperti itu. Wow, hati-hati, ya. Dengan oknum-oknum seperti ini, hati-hati, ya. Tidak segampang itu. Jadi di sini akan saya beritahukan bagaimana step-stepnya, langkah-langkah awal pada saat kita membangun rumah. Supaya cepat aja ya. Video saya ini video sederhana, tidak pakai editan, pakai apa tidak. Saya hanya, kenapa sederhana? Karena saya punya rasa tanggung jawab moral untuk membagikan pengalaman saya, untuk membagikan ilmu saya kepada teman-teman di luar sana, kepada netizen, bahwa membangun rumah itu bagaimana caranya yang baik, ya. Sangat sederhana. Beda kalau saya misalnya pakai editor apa segala macam seperti yang kita lihat di YouTube yang lainnya, itu luar biasa canggih. Bahkan tukang pun ada yang buat seperti itu. Ya, itu udah canggih. Saya pernah ditanya di komen saya, di YouTube saya, kok Bapak buat videonya seperti ini? Masa insinyur begini buat video? Iya, saya buat videonya sederhana begini karena apa yang ada yang pernah saya kerjakan di proyek saya, itu saya ambil, saya share ke semua. Dan yang pasti saya bertanggung jawab dengan video saya dan dengan apa yang saya share, tidak salah-salah. Oke teman-teman, ya. Oke, kita mulai ya. Bangun rumah itu biayanya besar. Jadi langkah pertamanya bagaimana untuk membangun rumah? Ada beberapa orang yang menganggap kalau kita membangunkan rumah ke kontraktor, nanti biayanya gede, nanti biayanya besar, jangan, mahal. Hati-hati, ya. Kita nanti buat perbandingan. Oke, lebih baik kita panggil mandor, kita panggil tukang, nanti suruh kerjain aja. Beberapa teman saya sering lapor ke saya, bukan satu atau dua, bahkan puluhan orang datang ke saya, Pak, kok saya bangun rumah ini nggak selesai-selesai? Pak, kok saya bangun ini kok bisa jadi tadinya biayanya sedikit jadi banyak, jadi membengkak. Ingat, itu yang tadinya yang saya bilang barusan, ya. Bangun rumah itu tidak gampang, ya. Kenapa harus pakai kontraktor? Atau kenapa harus tenaga ahli? Karena dia komitmen, ya. Karena tenaga ahli itu komitmen. Komitmennya bagaimana? Pertama, kalau kita ke tenaga kontraktor atau ke perusahaan atau tenaga profesional, dia akan buatkan desainnya dulu. Apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu itu diserap, diminta apa Pak maunya.
rumahnya apa, bagaimana, denahnya apa, bapak mau berapa kamar, ukuran berapa, kamar anak, kamar orang, kamar utama, kamar mandi berapa, dapur ukuran berapa, letaknya di mana, apa segala macam. Semua masukan dari bapak ibu yang pengen membangun rumah sebagai owner akan diserap oleh si kontraktor atau tenaga ahli atau si engineer. Itu semua ditulis, dicatat, terus dikonsepkan dalam satu gambar. Nah, gambarnya ini akan ditunjukkan ke bapak ibu, ke teman-teman. Kenapa? Karena biar bapak ibu tahu bahwa, oh bentuk rumah saya nanti seperti ini, oh bentuknya seperti ini, oh saya nggak mau ini di sini, saya maunya ini ditukar di sini, oh saya maunya perubahan ini di sini, ini di sini. Nah, dari konsep itu akan dirubah lagi desainnya, akan dirubah terus, nggak masalah, dirubah sampai keinginan bapak ibu atau teman-teman terpenuhi. Setelah itu baru nanti tampaknya seperti apa, maunya seperti apa. Oh saya maunya serba kaca semua, atau saya maunya fasadnya seperti ini. Tampak itu istilahnya fasad ya, atau tulisannya facade. Nah itu ya, tukang pemandor belum tentu tahu ini kata-kata begini. Oke, nah jadi seperti itu ya, sudah dapat, terus dia akan dikembalikan lagi ke ibu, bapak mau nggak seperti ini desainnya, wah tampaknya seperti ini. Kalau sudah setuju, sudah oke ya, gambar dan desainnya sudah, baru nanti si kontraktor buatkan RAB-nya. Contoh gambar itu seperti ini. Kebetulan saya ada beberapa teman ya, dulu waktu itu ini ada yang terbaru ya, gambar ini. Oke ya, saya akan tunjukkan. Nah, ini kita buatkan dulu desainnya. Sudah oke ya. Dia dibuatkan desainnya dulu, ini tahu tampaknya, ini potongannya ya, ini semua. Nah ya, dan ini ada denahnya nanti ya, lihat ya, sebentar, ini ada denahnya ya. Oke, nah dari sini udah kita akan buatkan RAB-nya. Oke, RAB-nya ini. Oke. Di sini di RAB ini akan ada masing-masing ada deskripsi pekerjaannya, uraian pekerjaannya, ada volumenya, ada satuannya, ada harga satuannya, ada antar harga satuan kali volume dapat harga jumlahnya, baru nanti ditotalin. Di sini kelihatan jelas bahwa kita komit untuk pekerjaan kolom pembesian 12 mili, corka 225, ukurannya sekian. Ini semua RAB ini kita buat dan kita ajukan ke Bapak Ibu sesuai dengan harganya. Kalau memang masih ketinggian atau apa, bisa saling tawar-menawar, atau si desainer atau kita sebagai kontraktor akan oke Pak, kalau begitu ini kita perkecil, ruangan ini kita perkecil supaya sampai dengan dana atau budget yang Bapak Ibu punya. Itu cara mainnya, RAB-nya itu. Nah, kenapa perlu RAB ini? RAB ini sebagai mata Bapak Ibu juga dan sebagai mata buat kami sebagai yang membangun, untuk kita sama-sama komitmen di lapangan. Bapak Ibu bisa ngeliat RAB ini pada saat kita lagi ngebangun, Pak dilihat, Pak kolomnya ini kok besinya kok bukan besi 12. Itu bisa dicek di sini. Oh ya Pak, besi 12. Kan di sini besi 12. Nah, itu kontrolnya. Oke, kita dicek apa segala macam. Nah, ini dari sini semua jelas. Termasuk kusen. Kusennya itu pakai apa? Pakai kayu bengkirai ke, atau pakai bayu kamper ke? Itu nanti bisa kelihatan. Oh, di sini saya kamper. Mungkin di Jakarta atau di daerah Jawa terkenalnya kamper. Bapak tinggal cek benar nggak kamper yang dikirim ke pembangunan perumahan Bapak. Kalau nggak benar, Bapak bisa reject. Semua material yang akan dibangun di tempat Bapak sudah tertulis semua di RAB. Itu harus jelas. Semua harus jelas. Dan harganya juga sudah ada. Apabila nanti suatu saat Bapak ada penambahan pekerjaan, misalnya, oh saya mau nambah areal di belakang seperti ini, terjadi pekerjaan adisional. Harga satuannya sudah ada di sini, sudah ada. Oh ngecor ini K225 sekian kolom, oh ini. Jadi udah nggak mungkin lari-lari lagi penawaran harganya. Nah, oh mutu betonnya K225, pakai apa? Pakai ready mix. Gitu datang ready mix, minta mana beton kayak ini bener nggak K225? Hasil tes kubus betonnya mana? Itu boleh. Itu kontraktor harus siap
memberikannya kepada si owner atau si pemilik rumah. Kasih, ini Pak, dari ready mix-nya sudah ada. Jelas, jadi semua tertulis. Dan pada saat pembayaran, biasanya setelah ada jumlah harga, di sini si kontraktor akan buatkan progres. Kebetulan saya nggak buat progres di sini. Ada progresnya, bobotnya. Oke, nah bobotnya ini itulah jadi persentase untuk kita membayar ke kontraktor. Jadi nggak sembarangan tiba-tiba, oh saya Pak minta uang 50 juta, terus Anda bingung, ini kok saya kasih 50 juta kira-kira sesuai nggak ya dengan pekerjaannya? Atau tiba-tiba nanti kalau dia saya kasih 50 juta terus dia lari, terus pekerjaannya nggak sesuai dengan itu, bagaimana? Nah, di sini jelas kalau ada bobotnya. Misalnya pekerjaannya dari mulai galian sampai pasang bata, lantai pertama misalnya sudah fondasi, pasang kolom, pasang bata, lantai pertama dicek. Oh, galian berapa persen bobotnya? Semua pasang fondasi berapa persen, kolom berapa persen, semua oke. Itu dijumlahkan. Misalnya, oh 20% misalnya, 20% total nilai proyek kita berapa pembangunan rumahnya? Misalnya 200 juta, 20% kali 200. Oke, saya bayar 40 juta. Udah sesuai. Atau kalau biasanya saya kalau di lapangan, saya progres saya 25, saya akan tagih 20. Masih ada sisa 5%, itu supaya tanggung jawab saya kepada si yang punya rumah bahwa uang saya masih ada 5% loh. Jadi nggak mungkin saya bakal lari atau gimana-gimana. Nah, seperti itu, biasanya diturunin antara 5-10% dari bobot yang sudah ada di lapangan. Misalnya bobotnya 30%, ya kita nagih 20% atau 25%. Biasanya begitu. Nah, itu gunanya adanya RAD, ya, yang saya ingin sampaikan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan tukang atau mandor. Coba, apakah mereka punya ini? Apakah mereka Bapak Ibu cuma tawar-menawar di awal, oh berapa bangun rumah ini? Oh, bangun rumah ini upahnya sekitar 60 juta misalnya. Pada saat apa pegangan Bapak Ibu dengan 60 jutanya yang akan Ibu keluarkan atau Bapak keluarkan? Atau mungkin dia dengan materialnya sekalian mungkin. Apa pegangan Bapak Ibu yang bisa Ibu pegang? Apakah benar besi 10? Apakah benar besi 12? Apakah benar K225? Apakah benar semua material yang dia sampaikan? Terus tiba-tiba dari biaya yang disepakati misalnya sudah melampaui tapi nggak selesai-selesai. Apa pegangannya? Nggak ada. Kalau sama kontraktor atau sama engineer yang tenaga ahli, kita pegangannya ini dan kita buatkan perjanjiannya bahwa nilai kontrak kita itu sekian. Pokoknya jadi nggak jadi harus jadi sekian. Itu udah ada hukum yang pakai di atas materai. Itulah yang akan mengakibatkan kalau kita tidak menggunakan jasa kontraktor atau jasa engineer, kita hanya menggunakan jasa mandor dan tukang. Saya nggak peduli kalau mandor dan tukang tersinggung di sini ya, karena udah berapa banyak kejadian yang seperti itu, oknum-oknum mandor atau tukang yang mempermainkan ownernya, yang mempermainkan majikannya atau pemilik rumah dengan selesai nggak selesai kabur. Udah banyak. Ada lagi yang lebih berbahaya lagi. Di sini kalau kontraktor atau engineer ada volumenya jelas. Oke, batu gunung sekian kubik, pondasi sekian kubik. Keramik. Oh, keramik lantai kamar mandi itu 3 meter persegi. Kita pesen tuh 3 meter persegi. Kita beli 3 meter persegi. Nah, kalau dengan menggunakan jasa yang tidak profesional, dia pesan, "Pak, Bu, beli keramik ukuran sekian, 5 box, 6 box, padahal dipakai di lapangan cuma 3 box. Sisanya kemana?" Ada pengalaman, sisanya tuh ke rumah si mandornya, ke rumah tukangnya. Dilarikan ke sana. Itu pengalaman. Udah saya menghadapi itu udah berkali-kali. Banyak teman-teman saya yang kena seperti itu. Rumah seharga 400 juta, akhirnya bengkak jadi 800. Dia bingung. Wow, kok jadi mahal rumah saya ya? Gitu. Karena itu tadi, tidak ada yang bisa dipegang. Oke? Ini pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman ini sangat berharga Bapak Ibu. Ya, jangan main-main. Terutama kalau misalnya memesan material ke toko material atau ke
supplier. Itu Bapak Ibu harus tahu berapa yang dikeluarkan sama pihak mandor sama tukang ini. Berapa yang dikeluarkan, berapa yang dia minta. Nah, pegangannya apa? Orang nggak ada catatannya kok. Nah, bedanya engineer atau kontraktor sama tukang atau mandor, bedanya kita engineer atau kontraktor punya paperwork, ya. Mandor atau tukang tidak punya paperwork. Boleh taruhan sama saya. Saya sudah sangat emosi ini karena banyak oknum-oknum mandor atau tukang yang bermain-main di lapangan, bermain-main dengan uang owner. Itu berbahaya. Ya. Kalau kita engineer, kita udah komit, sekian, udah. Kita pesan material, kalaupun materialnya kurang atau kelebihan, itu risiko kami, bukan risiko si owner. Karena apa? Si owner cuma tahu yang saya bayar cuma sekian. Lu kelebihan, lu kurang, lu untung, lu rugi, itu urusan lu. Pasti begitu. Karena apa? Kita komit dengan ini. Karena apa? Kita punya paperwork. Ya, kita punya paperworknya. Kita ada laporannya pun juga ada. Hitung-hitungannya juga jelas. Kapan kita nagih juga ada. Perjanjiannya juga ada. Di atas materai. Itu lengkap. Gak sembarangan. Oke? Nah, kita juga nagih juga per progres juga lengkap. Jadi itu ya yang harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian pada saat membangun rumah. Ini persiapan harus benar. Kalau saya pemikiran ini, persiapan yang baik adalah penentu 50% kemenangan. Ya, sudah setengah jalan kita menang kalau persiapannya baik. Oke, itu yang saya mau sampaikan. Jangan jauh-jauh deh. Mandor bisa ngitung lembur anak buahnya, bisa untung apa rugi, dia ngerti nggak? Dia nggak ngerti. Kapan harus dilemburkan anak buahnya, kapan enggak, dia nggak ngerti. Kita ada hitung-hitungannya. Oh, pada saat ini kalau kita lemburkan, oke, terus dia kerjain nggak selesai, apa akibatnya? Nah, pekerjaan ini dilemburkan selesai nggak? Kalau nggak selesai, ngapain dilemburin? Nggak usah. Kalau mandor enggak, main lembur aja, nggak mikir dia. Nanti saya jelaskan bagaimana metode perhitungan lembur apa enggak, pakai tabel nanti saya kasih tahu, pakai grafik ya. Nanti saya kasih tahu itu caranya gimana. Dan saya nanti di channel selanjutnya, apa di video saya selanjutnya, akan saya kasih tahu bagaimana menentukan tukang atau mandor yang baik, yang benar, ya. Itu nanti. Ya, kita ngebahas bagaimana cara membangun rumah dulu. Oke? Itu tadi yang mengenai RAB sama desain. Itu penting, ya. Karena pada saat kita bangun, pada udah jadi, terus Bapak Ibu nggak dulu, wah saya nggak suka nih ada dinding di sini. Untuk bongkar pasang lagi itu lebih mahal. Untuk menghindari itu harus ada desain yang benar, yang sudah benar-benar plok di hati, plok sudah oke, kita langsung jalan. Nah itu tadi untuk membangun tahap awal perencanaannya itu, yaitu buat desainnya, baru buat RAB-nya. Ya, sudah selesai, baru kita buat perjanjiannya dengan antara si owner dengan si pembangun. Oke, nah terus kami sebagai desainer atau yang membangun rumah, pemikirannya seperti ini. Yang kami utamakan pertama adalah kekuatan strukturnya. Oke, kami tidak sembarangan. Kita tuh memperhitungkan kekuatan struktur bangunannya. Itu yang paling utama. Karena apa? Kita membangun atau kita mendesain bangunan itu bukan untuk 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Enggak. Seperti saya sudah pernah katakan di jawab komen-komen teman-teman sekalian, kita tuh ngedesain untuk 30 sampai 50 tahun. Jadi strukturnya harus benar-benar kuat. Tapi tidak boros. Nah, itu yang penting ya. Kekuatan struktur bangunan itu hal yang utama. Ya, baru yang kedua kita rencanakan tadi, rencana umur bangunan kita berapa tahun, untuk 30 tahun atau 50 tahun. Karena apa? Kenapa harus begitu? Karena apa? Kita juga nggak tahu kondisi tanah, ya bisa aja ada longsor atau apa, itu akan mempengaruhi. Nah itulah yang harus kita prediksi di awal-awal. Baru habis itu kita buat biayanya, kita buat RAD-nya tadi yang saya bilang, kita buat biayanya segala macam. Ada tadi beberapa komen di tempat saya, oh kalau buat begini boros, begini boros. Nanti saya jelaskan, ya.
apa yang dikatakan boros dengan apa yang tidak dikatakan boros. Nanti saya akan jelaskan, ya. Baru kita lihat bangunan desain kita, ini layak huni apa enggak, ya. Bedanya rumah layak huni sama siap huni apa, Pak? Kalau layak huni ya kita sih tinggal di situ layak, ya. Sudah ada sanitasinya, sudah ada drainasenya, sudah ada listriknya, terutama sudah ada septic tanknya, sudah ada gotnya, sudah ada jalannya. Nah, itu layak huni. Kalau siap huni, ya rumah siap dihuni, tapi nggak layak. Seperti nggak ada kamar mandi, nggak ada septic tank, nggak ada saluran, misalnya dari pembuangan kamar mandi itu air bekas sama air kotor larinya kemana kita nggak jelas. Itu yang namanya siap huni. Jadi ada bedanya di situ, ya. Mudah-mudahan ini dapat membawa pencerahan kepada teman-teman semua yang akan membangun rumah, ya. Setelah itu baru kita ngedesain, ya. Udah dapat gambar, ya. Kenapa? Di gambar desain itu juga bukan hanya denah sama tampak rumah seperti yang saya tunjukkan ini, bukan. Di situ juga ada tampak potongannya. Oh, potongan rumah saya kalau dari samping seperti ini, kalau dari depan seperti ini, kalau potongan dari potongan kanan begini, potongan kiri begini, dari atas juga ada. Oke, nah, habis itu dari potongan itu akan kelihatan gambar untuk oh pondasinya begini, oh letak ruangan kamarnya begini. Baru ada gambar detailnya, sampai detail pondasi bentuknya seperti apa, detail ini bentuknya seperti apa, balok, kolom, ya, baru dinding, terus detail pintu, pemasangan, itu jelas semua, ada semua dalam gambar. Di gambar-gambar seperti ini ada semua detail pintu atau kolom atau ini detail gambar nih. Potongannya ini kelihatan pondasinya apa segala macam, ya kan? Nah, ini nih. Nah, ini semua jelas. Nah, ini. Ya, ini untuk listrik apa segala macam. Ini jelas semua. Jadi nggak bakal lari-lari lagi, ya. Nah, ini potongan untuk pintu dan jendela apa segala macam. Jadi kita nggak bisa bohong di sini, ya, nggak bisa kira-kira, ya, nggak bisa kira-kira, kurasa itu nggak bisa, gitu. Ya, jadi itu yang mau saya sampaikan kenapa harus ada desainnya, ya. Nah, baru kita masuk ke masalah potongan tadi, yaitu desain tadi, ya. Saya akan jelaskan, misalnya gini, pondasi. Ya. Pondasi itu ada pondasi batu kali, oke, itu biasa. Pondasi batu kali biasanya ukurannya sekitar 30 sampai 40 cm, ya, atau 50 cm, 60 cm tergantung dari kondisi tanahnya, oke. Nah, ada juga pondasi telapak. Yang parahnya, tukang yang sok tahu sama mandor yang sok tahu tuh dibilang suka cakar ayam. Cakar ayam dari mana? Itu kita nggak kenal cakar ayam seperti itu. Yang kita tahu tuh pondasi telapak. Cakar ayam beda lagi, ya. Itu pondasi telapak atau namanya bahasa Inggrisnya foot plate atau foot plate. Nah, itu bentuknya seperti ini. Saya gambarkan ya sebentar ya, Bapak Ibu, ya.